Lele perut kembung. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Yuri BSF, Black Soldier Fly atau lalat hitam. Kali ini Yuri akan sharing tentang bagaimana cara mengatasi penyakit ikan lele perut kembung. Penyakit perut ikan lele buncit atau penyakit ikan lele kembung sering menyerang lele yang masih muda. Lele muda yang berukuran kecil ini sangat rentan terserang lele perut kembung. Jika Anda ingin belajar bagaimana cara mengobati lele kembung dan ingin mendapat 5 tips dari Yuri, bagaimana cara mengobati lele perut kembung, maka video ini cocok untuk Anda. Video tutorial ini adalah lanjutan dari video Yuri sebelumnya yang berjudul Jangan Pernah Bisnis Budidaya Lele Jika Anda Tidak Tahu Apa Penyebab Kegagalan Budidaya Lele. Video tersebut sedikit lebih pedas dibandingkan yang lainnya, karena menyangkut penyebab peternak lele pemula dan para master gagal dalam menjalankan bisnis budidaya lele. Tidak menjadi ukuran seberapa lama mereka budidaya ikan lele, tetapi jika kegiatan tersebut dilanggar, dapat dipastikan Anda pun akan gagal dalam dunia lele. Jadi, jangan pernah bisnis budidaya lele jika Anda tidak tahu apa penyebab kegagalan budidaya lele. Lebih baik tonton sampai selesai sebelum semuanya menjadi tinggal penyesalan. Jangan lupa klik like dan komen, karena memberi like dan komen juga ibadah loh. Kan dengan like dan komen bikin hati Yuri senang, dan membuat orang senang itu ibadah. Betul-betul? Yuk kita lanjutkan. Penyakit lele kembung atau penyakit lele perut buncit terjadi disebabkan bukan semata karena lele kekenyangan, tetapi karena banyak aktivitas bakteri jahat yang berada dalam perut ikan lele. Banyak obat-obatan lele yang pernah Yuri pakai untuk mengobati lele kembung, namun hasilnya sama saja. Lele perut buncit tetap saja mati. Ciri lele yang menderita perut kembung biasa akan mengambang di permukaan. Lele perut kembung berbeda dengan lele yang mengambang atau lele berdiri. Lele perut kembung cenderung malas bergerak, dan bila bergerak, gerakan lele kembung sangat lambat dan lele perut kembung juga tidak mau makan. Kondisi seperti ini, bila kita biarkan dan tidak segera dilakukan tindakan, maka bibit lele Anda akan terancam mati. Penyebab dari kondisi lele perut kembung karena bibit ikan lele Anda dalam kondisi daya tahan tubuhnya sedang menurun, dan bersamaan dengan datangnya penyakit dari bakteri jahat yang membahayakan dan mengakibatkan lele perut kembung. Mengapa daya tahan lele menurun? Penyebab turunnya daya tahan pada ikan lele adalah daya tahan ikan turun karena kondisi air yang kotor. Daya tahan ikan turun karena pemberian pakan yang berlebihan. Daya tahan ikan turun karena lele stres. Dan daya tahan ikan turun karena pH air pada kolam tidak seimbang. Untuk penyembuhan penyakit kembung pada lele sebenarnya tidak terlalu susah. Intinya adalah mengembalikan ketahanan tubuh ikan lele tersebut. Pengobatan lele kembung bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pisahkan lele yang kembung dengan ikan lele yang sehat. Alirkan air secara terus-menerus sampai volume 70-80%. Tambahkan 1 sendok teh garam per 1 galon air kolam. Pemberian pakan sedikit saja. Berikan antibiotik pada kolam lele dan berikan daun pepaya pada kolam lele. Tindakan yang Yuri sebutkan di atas bisa untuk lele kecil maupun lele besar. Sebenarnya, langkah yang lebih baik dilakukan adalah dengan mencegah sebelum penyakit tersebut muncul. Berikut, Yuri berikan tips pencegahan penyakit lele kembung. Tips pencegahan penyakit lele kembung pertama, usahakan air kolam dalam kondisi baik. Tips pencegahan penyakit lele kembung 2. Pastikan air kolam dibuang dan diganti airnya 2-4% secara berkala. Tips pencegahan penyakit lele kembung ketiga, berikan pakan yang berkualitas, memiliki nilai gizi yang lengkap. Tips pencegahan penyakit lele kembung 4, pemberian pakan jangan berlebihan.
Banyak bukan berarti bagus. Yang penting kualitas pakannya bernutrisi dan tinggi protein. Tips pencegahan penyakit lele kembung 5, yaitu memproduksi pakan alami lele tinggi protein dengan biaya super murah. Ini langkah-langkah A sampai Z-nya membuat pakan alami sendiri yang murah dan tinggi protein. Berikut Yuri share step by step, langkah demi langkah, bagaimana memproduksi larva lalat hitam yang tinggi protein 45-57%, biaya mulai dari 1.500-an sampai 3.000-an per kilo. Yuk kita mulai prakteknya. Langkah pertama dari kegiatan produksi maggot no bau adalah mengumpulkan bahan media tempat tinggal larva dan pakan maggot berupa sampah pasar sayuran dan buah-buahan. Langkah kedua dari produksi maggot adalah memasukkan media yang sudah terkumpul tadi ke dalam tong atau drum atau ember atau bak agar lalat hitam atau black soldier-fly mau bertelur. Langkah ketiga, menunggu lalat hitam atau BSF datang dan bertelur di ember atau di media dan berkembang biak hidup sekitar 2-4 minggu. Proses ini harus no bau, tanpa bau, jika bau segera diperbaiki agar tidak didemo keluarga dan masyarakat. Produksi maggot yang benar tidak boleh bau dan tanpa bau. Langkah keempat adalah panen maggot BSF secara otomatis. Jadi tidak jorok, apalagi harus memunguti satu-satu. Selain tidak jorok, panen otomatis ini akan menghemat biaya tenaga kerja, yaitu memunguti satu persatu. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya mencuci maggot yang tercampur dengan media. Hal itu biasanya dilakukan karena tidak mengerti bahwa ada cara panen maggot otomatis yang praktis, bersih, dan gak pakai ribet. Dengan cara ini, selain Anda dapat memproduksi maggot tanpa bau dengan kuantitas jumlah yang banyak, Anda juga bisa memproduksi pakan alami ini secara terus-menerus agar ternak Anda selalu mendapat asupan protein tinggi dengan harga murah, yaitu 1.500-an sampai 3.100 per kilonya. Langkah kelima, produksi maggot ini adalah mengolah larva atau maggot atau belatung tersebut menjadi tepung maggot dan pelet maggot. Dalam proses pencampuran maggot dengan bahan lain, tentunya Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan pakan ternak masing-masing. Misalnya untuk ikan 40-45%, sedangkan untuk unggas antara 18-22%. Produksi larva lalat hitam tanpa bau menjadi penting agar usaha Anda tidak didemo keluarga dan masyarakat. Sekian dulu. Jika Anda ada pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Yuri BSF. Salam hemat dan bersihlah Indonesiaku.